Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, pertemuan kali ini aku akan bahas tentang sejarah dan hikmah di balik ibadah sa'i ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini ya, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka lagi ya, walaupun lewat online. Semoga sahabat onlineku semuanya sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut tentang sejarah dan hikmah di balik ibadah sa'i ya, serta kisah perjuangan ibu demi anaknya. Salah satu rukun dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji itu adalah sa'i ya. Ibadah sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil atau berjalan dengan bergegas ya di antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang berjarak sekitar 400 meter atau sebanyak 3 km, 7 kali ya putaran. Secara bahasa, sa'i memiliki arti berjuang atau berusaha. Namun kemudian makna sa'i dikembangkan menjadi sebuah perjuangan hidup yang dilakukan untuk pribadi, keluarga maupun masyarakat. Sa'i dimaknai sebagai perjuangan hidup yang pantang menyerah dan tidak putus asa, bahwa hidup harus dijalani dengan penuh kesabaran, ketakwaan, serta ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelaksanaan sa'i dilakukan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ketika berada di Sofa, jemaah naik ke bukit menuju Marwah dan kemudian menghadap Ka'bah. Ibadah sa'i erat kaitannya dengan kisah Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sejarah sa'i Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sejarah sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah berawal ketika Siti Hajar berusaha mencari air ya untuk putranya Ismail yang tengah kehausan. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah gurun yang sangat tandus. Siti Hajar yang merasa bingung dan sedih ya atas rencana kepergian suaminya pun bertanya, "Hendak pergi kemanakah engkau Ibrahim?" Mendengar pertanyaan tersebut dari istrinya, Nabi Ibrahim tidak menjawab, diam saja. Kemudian Siti Hajar menambahkan, "Sampai hatikah engkau Ibrahim meninggalkan kami berdua di tempat sunyi dan tandus seperti ini?" Ibrahim masih tidak menjawab dan tidak menoleh sama sekali. Kemudian Siti Hajar berkata kembali, "Adakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Saat itu Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Mendengar jawaban tersebut, hati Siti Hajar menjadi lebih tenang. Lalu kemudian Siti Hajar kembali berkata, "Jika memang demikian, pastilah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan nasib kita." Kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Hajar dan
juga Ismail dengan membekali mereka makanan dan minuman. Akan tetapi bekal yang diberikan Ibrahim tersebut lama-kelamaan habis juga ya. Siti Hajar kemudian berusaha mencari air untuk anaknya. Dari tempat ia berada, Siti Hajar melihat sebuah bukit, yaitu Bukit Sofa. Ia kemudian bergegas mencari air menuju puncak Sofa, Bukit Sofa, akan tetapi nihil. Ia tidak menemukan apapun. Kemudian ia bergegas turun ke arah Bukit Marwah, namun nihil juga. Siti Hajar kembali lagi ke Bukit Sofa dan kembali lagi ke Bukit Marwah. Demikian seterusnya hingga 7 kali. Setelah 7 kali bergegas dari Sofa ke Marwah dan sebaliknya dari Bukit Marwah, Siti Hajar mendengar suara gemercik air. Ia kemudian menghampiri arah suara tersebut ya. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan pancaran air yang deras keluar dari dalam tanah di dalam telapak kaki Nabi Ismail. Kini air tersebut kemudian dinamakan dengan air Zam-Zam ya, dan hingga saat ini air Zam-Zam tidak pernah surut ataupun kekeringan. Orang-orang Arab melintas kawasan tersebut kemudian memutuskan untuk tinggal, dan jadilah saat ini menjadi kota Makkah yang berkembang. Di tempat tersebut dilaksanakan ibadah haji dan umrah oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan peristiwa Siti Hajar tersebut kemudian dijadikan dasar ibadah sa'i yang saat ini dilakukan ketika ibadah umrah dan haji. Nah, untuk pelajaran yang dapat kita ambil ya, belajar dari Siti Hajar, ada banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah di atas ya, berbagai nilai-nilai positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, yaitu belajar tentang hikmah. Siti Hajar adalah salah satu hamba yang istimewa di hadapan Allah karena keimanannya. Ini terbukti dari reaksi beliau ya, ketika Nabi Ibrahim menyatakan bahwa apa yang dilakukan adalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga yakin bahwa Allah tak akan menelantarkannya, walaupun tampaknya ia ditinggal di tanah yang tandus saat itu. Yang kedua yaitu bersikap tawakal. Siti Hajar juga memperlihatkan betapa penuh tawakal kepada penciptanya. Berbeda dengan pasrah ya, tawakal merupakan sikap menggantungkan segala apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, dalam sikap tawakal juga ada peran ikhtiar Siti Hajar di dalamnya. Tugas manusia adalah berikhtiar, tetapi soal takdir Allah yang menentukan, sehingga tetap memasrahkan diri kepada Allah sebagai satu-satunya penolong dan yang maha menghendaki. Yang ketiga, mendahulukan ikhtiar. Seperti yang disebutkan di atas, tawakal tetap disertai dengan ikhtiar. Ibunda Siti Hajar mencontohkan sebagaimana ia tiada berputus asa menemukan sumber air antara Bukit Sofa dan Marwah. Ia terus bergerak tanpa henti, diiringi keimanan dan sikap tawakalnya untuk terus berikhtiar, sehingga Allah berikan pertolongan mata air Zam-Zam di bawah kaki Ismail kecil. Jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya, kehidupan kita sehari-hari, kita boleh berikhtiar dengan cara apapun selama kita dengan hal yang diridhoi Allah. Akan tetapi kadang Allah hadirkan solusi dari arah yang tidak kita sangka-sangka ya. Tak harus dari apa yang diharapkan, tetapi tetap meyakini bahwa itulah yang terbaik menurut Allah.
Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kita harus ikhlas. Terakhir dari rukun sa'i kita bisa mengambil hikmah ya tentang keikhlasan. Bagaimana Siti Hajar sangat ikhlas menerima ketetapan takdir yang Allah berikan, taat kepada perintahnya dengan ikhlas tanpa keluhan saat ditinggalkan Nabi Ibrahim, ikhlas merawat Ismail. Tanpa adanya keikhlasan akan sulit ya rasanya menerima ketetapan Allah, sebab sifat manusia yang tak ada pernah kuasa. Nah, itulah ya sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam, serta hikmah yang dapat kita ambil, yaitu pelajaran yang kita ambil dari sa'i itu ya. Kita itu boleh ya berikhtiar dan harus berikhtiar ya untuk orang hidup ini ya. Jadi seperti dicontohkan oleh Siti Hajar, ikhtiar untuk mendapatkan air ya, atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tidak menggantungkan dari ikhtiarnya ya, karena apa yang terjadi itu atas kehendak Allah ya. Jadi kita harus tetap ikhtiar untuk menemukan, untuk menjemput rezeki, tapi kita harus tetap tawakal bahwa semua yang kita kerjakan itu tidak semata-mata kita yang memperolehnya, tapi semuanya itu atas kehendak Allah. Allah yang memberi, tidak tahu diberi dari arah mana, tidak akan tahu kita. Oke, tapi kita harus tetap ikhtiar. Oke, itu ya sedikit tentang kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mudah difahami ya. Dan di sini aku ada umroh maupun haji ya di PT Anamira. Ada mulai dari harga 25 jutaan untuk umroh, dan ada juga yang 34 juta itu untuk 30 hari ya, full 30 hari di Tanah Suci, untuk harganya 34 juta. Dan untuk haji percepatan sekitar mulai dari 160 juta. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin segera pergi umroh maupun haji, silahkan WA di bawah ini. Oke, dengan menggunakan layanan paket umroh 2024 dari Anamira Travel, insya Allah ya, Anamira merupakan sebuah layanan jasa perjalanan umroh yang memberikan akomodasi bagi tamu Allah dan sebagai jasa travel profesional. Member layanan semaksimal mungkin untuk kenyamanan dan kepuasan jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan bagi setiap hambanya yang rindu ke Baitullah untuk beribadah haji dan umrah. Dan semoga setiap haji dan umrah yang telah ditunaikan diterima oleh Allah dan menjadikan hidup setiap jamaah menjadi lebih berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih banyak ya telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Di sini Ibu Emma. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.